Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Bawah Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu cerpen juara satu lomba menulis cerpen di TBM Kinanti dari buku Panggil Dia Ibu, dengan judul Wanita Dusun, karya Ibu Idatun Jamah. Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini selalu yummy. Sari roti selalu happy, yummy. Sari roti kasur, bikin begitu selalu yummy, happy. Sari roti kan rasa dimakan langsung enak. Sari roti sandwich, kreasikan sesuka, selalu yummy, happy. Sari roti selalu yummy. Pagi yang cerah, sinar matahari mengintip di antara dedaunan, menerobos masuk melalui jendela kamar. Rumput bergoyang seirama dengan angin yang berhembus. Dedaunan hijau mendominasi penglihatan. Kertas kotak warna-warni menempel di rak buku yang berada bersebelahan dengan jendela kamar. Mataku kemudian tertuju pada buku berwarna biru muda yang sudah lama tak kujamah. Ku ambil buku itu, kemudian ku buka perlahan, dan ku menemukan sebuah puisi yang tertulis rapi dengan bulatan-bulatan di bawahnya. Sontak bibirku tertarik ke atas melihatnya. Bulatan-bulatan itu adalah air mata yang kuteteskan saat menuliskan puisi tersebut. Sengaja ku menandainya agar ku mengingat bahwa aku pernah memiliki sungai kecil di kedua pipi. Bu, tiba-tiba suara suamiku mengalihkan pandanganku. Iya Pak, ada apa? Ini tadi Bapak dapat telepon dari Mayang. Katanya dari tadi telepon Ibu, tapi tidak Ibu angkat. Mayang berpesan, katanya ingin bertemu dengan Ibu di galeri. Walah, iya Pak, nanti Ibu ke galeri pukul 9 ya, lagi asik baca nih. Tak ingin berlama-lama, aku pun mengambil kursi yang berada di samping meja. Aku duduk dan membacanya, menemukan sepenggal demi sepenggal kisah yang kuceritakan di dalamnya. Wanita dusun yang enggan dirobohkan. Siapa yang enggan hidup berharta? Siapa yang enggan tersenyum bahagia? Siapa yang enggan berlenggak-lenggok memakai pengharum tas baju, sepatu, klimis, kemudian duduk nyaman di mobil mewah yang ber-AC? Siapa yang enggan tak menerima cibiran, tak menerima penderitaan? Siapa yang enggan? Ya, aku wanita dusun. Setiap hariku menggelanyutkan mimpi, menjadikannya bintang yang senantiasa bersinar. Aku tak akan menyerah. Aku tak akan gelisah. Meski hujan mengguyurku dengan lantang, meski angin menerpaku dengan topan, niatku bertahan akan terus ku perjuangkan. Aku wanita dusun yang akan selalu berjuang. Meski orang lain
menganggapku pemimpi yang tak tahu diri. Surabaya, 12 Maret 2012. Tak terasa air mataku menetes saat itu membaca isi buku diariku. Ku teringat akan kejadian 10 tahun yang lalu, di mana setiap hari selesai perkuliahan aku harus menyusuri lorong demi lorong, kelas demi kelas untuk mencari botol bekas yang ditinggalkan oleh beberapa mahasiswa, dengan harapan bisa kujual untuk tambahan uang jajan atau bahkan untuk membeli buku penunjang perkuliahan. Tak hanya itu, setiap harinya aku harus berjalan dari kos-kosan ke kampus sejauh 70 meter. Maklum, jangankan sepeda motor, untuk membayar biaya kuliah saja masih hutang-hutang. Aku pun juga teringat pada suatu kejadian, yakni saat aku sedang berada di kelas. Tiba-tiba ponselku bergetar. Kulihat Pak Lek menelpon beberapa kali. Hanya saja tak ada keberanian untukku mengangkat telepon Pak Lek di tengah jam perkuliahan. Aku pun mengirim pesan singkat ke Pak Lek. Sekedap nggih Pak Lek, ari ten kelas, mangke ari telepon balik jam 10 nggih. Artinya dalam bahasa Indonesia, sebentar ya Pak Le, Ari sedang berada di dalam kelas, nanti Ari telepon pukul 10 ya. Lalu ponselku kembali bergetar dan menerima balasan. Iki enek emak Ri, emak pengen ngomong jari ini. Yang dalam bahasa Indonesia, ini ada ibumu Ri, katanya beliau ingin bicara. Ada apa ya, pikirku, sudah kemana-mana. Maklum, emak jarang sekali menelpon kalau tidak ada yang penting. Bukan karena emak dan bapak tidak memiliki waktu untukku, akan tetapi karena emak dan bapak memang tidak memiliki ponsel. Jangankan untuk beli ponsel dan mengisinya dengan pulsa untuk makan sehari-hari saja kadang masih kekurangan. Bagi emak dan bapak, daripada uang 200.000 dibelikan ponsel, mending dibuat untuk bayar SPP perkuliahanku. Menit demi menit berganti, pandanganku terus saja mengarah ke jam dinding yang berada lurus di atas Pak Dasrun, dosen fonologi yang masih menyampaikan beberapa komentar. Setelah ada beberapa teman yang melakukan presentasi. Kurang 2 menit lagi, setelah ini aku bisa keluar kelas untuk menelpon emak. Pikirku dalam hati. Sudah dulu pertemuan kali ini ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pamit Pak Dasrun kepada seluruh teman-teman yang mengikuti perkuliahannya. Tut. Ku telepon nomor HP Pak Le dan merapikan detak jantung sudah meloncat-loncat tidak karuan. Halo Mak, Assalamualaikum. Ada apa Mak? Dok, maafkan emak Dok, bulan ini emak gak bisa ngirimi uang. Uang hasil panen jagung kemarin hanya sedikit. Jagungnya sebagian gagal panen Dok, karena dimakan tikus. Jadi uang hasil panen jagung hanya cukup buat bayar hutang ke Pak Le dan bayar SPP adikmu. Emak punya hutang ke bule. Iya Dok, untuk modal tanam jagung kemarin emak hutang sama bule. Itu pun masih kurang Dok bayarnya. Ndak apa Mak, Arifin bisa cari kerja sampingan Mak. Maaf Arifah bisa cari kerja sampingan Mak di sini. Maaf ya Mak, Ari sudah jadi beban emak sama bapak dengan kuliah ini. Tidak apa-apa Dok, Ari tidak jadi beban kok. Ari bukan beban buat emak sama bapak. Emak yang minta maaf tidak bisa memberikan fasilitas ke Ari untuk Ari mewujudkan cita-cita menjadi seorang sarjana. Bapak sehat Mak, tanyaku untuk mengalihkan pembicaraan kami.
karena aku tidak ingin suara tangisku pecah hingga terdengar oleh emak. Alhamdulillah, Dok, Bapak sehat. Penglihatan Bapak juga semakin membaik. Bapak juga sudah bisa memberi makan sama ngasih minum sapi. Alhamdulillah. Ya sudah dulu ya, Mak. Arifah mau ada jam perkuliahan lagi. Emak, Bapak, dan Dek Dina sehat-sehat ya di rumah. Insya Allah biaya kuliah Arifah jangan terlalu dipikirkan. Arifah akan berusaha di sini, Mak. Namun jika memang Arifah harus berhenti dari kuliah, Arifah tidak apa-apa, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan kami pun selesai. Tak terasa beberapa butir air mata sudah menggenang dan membasahi kerudung hitam yang kukenakan. Aku pun bergeser menuju ke kamar mandi untuk membasuh muka agar tidak terlihat lesu setelah mendengar kabar dari emak. Dinginnya air di kota pelajar memang menyejukkan, cukuplah untuk mengembalikan kusutnya wajahku. Dalam perjalanan menuju kelas, aku terus memikirkan perkataan emak, keadaan keluarga, dan nasibku selanjutnya. Apa memang benar anak orang tidak punya tidak pantas kuliah? Apa memang sebaiknya aku pulang saja dari kota pelajar dan membantu perekonomian emak dan bapak dengan mencari pekerjaan di kampung? Duh Gusti, beri saya kekuatan untuk menghadapi ini. Tit, tit, tit. Suara gadget berbunyi membuyarkan ingatanku semasa duduk di bangku kuliah. Ku baca sebuah pesan dari sebuah nomor baru dengan foto profil yang saya tak kenal itu foto bayi siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Arifah? Semoga Bu Arifah sekeluarga senantiasa sehat selalu. Ini saya mahasiswi angkatan 2015 yang pernah Ibu ajar. Terima kasih Bu. Ibu selalu menyelipkan pembelajaran kehidupan di tengah-tengah mata kuliah yang Ibu ampuh. Pembelajaran kehidupan yang Ibu Arifah berikan kepada saya sangat memotivasi saya, Bu. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan perekonomian, saya bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Saya sudah selesai S2 dan saat ini sedang melanjutkan proses untuk mendapatkan gelar doktor, Bu. Terima kasih, Bu Ari. Mohon maaf, saya belum bisa berkunjung ke rumah Bu Ari. Salam rindu dan sayang dari Madiniyah. Subhanallah, dan ternyata itu adalah pesan dari salah satu mahasiswi yang pernah menempuh mata kuliah saya. Bu, kok Ibu menangis? Ini Pak, Ibu lagi baca buku diari Ibu dan teringat perjuangan dulu waktu kuliah yang harus rela puasa jajan, rela bekerja paruh waktu, rela mencari botol bekas agar Ibu bisa dapat uang tambahan. Dan ini Pak, Ibu dapat kabar dari salah satu mahasiswa Ibu dulu. Sekarang ia dalam proses untuk mendapatkan gelar doktor, Pak. Rasanya Ibu bahagia sekali. Ibu setelah ini juga bahagia sekali pastinya. Kenapa Pak? Uang belanjaan Ibu tambah ya? Hahaha, Ibu ini ada-ada saja. Ini Bapak dapat kabar dari Mayang. Katanya Ibu dapat kiriman hadiah dari salah satu owner Ibu karena pembelajaran galeri kita mencapai target pembelanjaan. Agi ke galeri, lihat apa hadiahnya. Ayo Pak. Demikianlah kisah inspiratif yang dikemas dalam sebuah cerpen dengan judul Wanita Dusun karya Ibu Idatul Jannah. Juara 1 lomba menulis cerpen di TBM Kinanti yang dimuat dalam buku antologi sastra Piala Kinanti 8 dengan judul Panggil Dia Ibu. Sampai jumpa pada kisah inspiratif lainnya. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini, selalu yummy. Sari roti, selalu